Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Zakir Ramadan dengan NIM 221106 023151 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memasuki topik 5 dengan judul Robot di Industri Elektronik dan Food Processing. Langsung saja kita masuk ke materinya. Robot telah menjadi solusi inovatif dalam industri packaging dan pengolahan makanan, membantu meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kualitas produksi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, industri makanan dan minuman global semakin mengadopsi robotika untuk memenuhi tuntutan produksi massal serta menjaga standar higienis yang ketat. Kehadiran robot di sektor ini bukan hanya untuk mempercepat proses, tetapi juga untuk memastikan produk akhir memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi berbagai standar kesehatan dan keamanan pangan yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana robot berperan penting dalam meningkatkan daya saing industri makanan melalui berbagai fungsi dan keunggulannya. Yang pertama, pada bagian elektronik, PCB assembly. Menempatkan komponen pick and place ini adalah salah satu aplikasi yang paling umum. Robot seringkali jenis Kara atau Delta dilengkapi dengan sistem visi dan cengkeraman vakum untuk mengambil komponen elektronik kecil seperti resistor, kapasitor, dan sirkuit terpadu dan menempatkannya secara akurat ke lokasi yang ditentukan pada PCB. Yang kedua, penyolderan otomatis. Lengan robot digunakan untuk melakukan tugas penyolderan dengan presisi tinggi, baik melalui reflow soldering untuk komponen surface mount technology atau SMT atau wave soldering untuk komponen through hole technology atau THT. Selanjutnya, pemasangan skrup. Robot desktop khusus dapat digunakan untuk memasang skrup pada PCB atau menempatkan PCB ke dalam casing produk, memastikan konsistensi dan mengurangi kerja manual. Selanjutnya, pada bagian testing. Biasanya, robot akan menjadi pengujian fungsional, yaitu robot melakukan serangkaian pengujian fungsional dan kerja pada chip yang sudah dikemas untuk memastikan kepatuhannya terhadap spesifikasi. Yang kedua, simulasi lingkungan. Robot mensimulasikan berbagai kondisi untuk menguji kinerja perangkat seperti pengujian penggunaan baterai dan data atau simulasi kondisi jaringan. Berikutnya adalah pengujian otomatisasi. Robot dapat digunakan untuk menjalankan skrip uji secara otomatis yang akan berguna dalam pengujian otomatisasi dan
Acceptance Test Driven Development, disingkat ATDD. Berikutnya, pada bagian electronic packaging, robot ditugaskan untuk pengambilan dan penempatan pick and place seperti robot Delta atau Skara dapat mengambil komponen kecil seperti tablet atau perangkat elektronik dari konveyor dan menempatkannya secara akurat di dalam kemasan blister atau kotak. Yang kedua, perakitan kemasan dan pengemasan. Robot dapat merakit kotak atau wadah secara otomatis, kemudian menempatkan produk elektronik ke dalamnya. Setelah itu, robot bisa menyegel kotak di dalam dan memberikan label untuk persiapan pengiriman. Selanjutnya, pemaletan atau palletizing. Robot khusus seperti robot palletizer dapat menumpuk produk yang sudah dikemas di atas palet secara efisien dan rapi untuk distribusi, menggantikan tugas manual yang berisiko dan menguras tenaga. Selanjutnya, robot pada bagian food processing. Yang pertama ada sorting, yang kedua ada packaging, yang ketiga ada palletizing. Sorting, biasanya robot akan ditugaskan untuk penyortiran berdasarkan kualitas, kecepatan dan efisien, penanganan bahan pangan yang sensitif, higienis dan keamanan pangan, pengemasan dan paletisasi, dan fleksibilitas. Kedua adalah packaging. Robot diterapkan di industri food packaging untuk berbagai aplikasi otomatisasi, termasuk pengemasan primer dan sekunder, palletizing, pengambilan dan penempatan produk, sortasi dan klasifikasi, serta inspeksi kualitas. Yang ketiga ada palletizing. Aplikasi robot pada industri makanan untuk palletizing adalah penggunaan robot industri yang secara otomatis menyusun produk jadi seperti kotak atau kantong ke atas palet. Tujuannya adalah untuk menggantikan pekerjaan manual yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengurangi risiko cedera akibat pekerjaan berat yang berulang. Keunggulannya adalah berikut adalah beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh penggunaan robot dalam packaging dan pengolahan makanan. Yang pertama, efisiensi tinggi. Salah satu keuntungan terbesar dari penggunaan robot adalah kemampuan bekerja tanpa henti. Robot dapat beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa merasa lelah atau membutuhkan istirahat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan produksi yang tinggi tanpa mengorbankan kecepatan atau kualitas. Yang kedua adalah presisi dan konsistensi. Dengan pemrograman yang tepat, robot dapat menghasilkan produk dengan presisi dan konsistensi tinggi. Misalnya, dalam pengemasan, robot dapat mengemas produk dengan ukuran dan berat yang seragam, mengurangi variabilitas yang terjadi saat dilakukan oleh manusia. Ini
sangat penting dalam memastikan bahwa konsumen menerima produk dengan kualitas yang sama setiap kali. Yang ketiga adalah hemat biaya. Meskipun biaya awal untuk menginstalasi robot mungkin cukup tinggi, dalam jangka panjang, penggunaan robot dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan menghindari pemborosan material. Robot dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses manual yang dapat menyebabkan kerugian material. Selanjutnya yang keempat, kita lanjut. Tantangan. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi ketika memasang robot di industri makanan ataupun elektronik. Tantangan dalam menangani produk fragile. Resiko kerusakan fisik. Tantangan utama adalah mencegah kerusakan. Produk rapuh seperti barang pecah belah, komponen elektronik, atau makanan segar memerlukan sentuhan yang sangat lembut dan terkontrol. Variabilitas bentuk dan ukuran. Produk rapuh seringkali memiliki bentuk, ukuran, dan berat yang tidak seragam, yang mempersulit desain mekanisme cengkraman atau gripper yang fleksibel dan aman. Yang ketiga, kebutuhan sensor canggih. Robot memerlukan sentuhan dan visi yang sangat sensitif untuk mendeteksi tekanan yang tepat dan beradaptasi dengan posisi produk secara real time, yang dapat meningkatkan kompleksibilitas dan biaya sistem. Yang keempat, fleksibilitas terbatas. Robot sering dirancang untuk tugas tertentu. Mengadaptasi sistem robot yang ada untuk menangani jenis produk rapuh yang berbeda mungkin sulit dan mahal. Yang kelima, biaya implementasi dan pemeliharaan. Solusi robotik canggih yang diperlukan untuk penanganan produk rapuh membutuhkan investasi awal yang tinggi dan personel terampil untuk pemrograman dan pemeliharaan rutin. Selanjutnya, tantangan dalam menangani produk variasi bentuk. Yang pertama, keterbatasan penglihatan robot. Robot konvensional mengandalkan pemrograman yang tepat untuk lokasi dan orientasi objek yang seragam. Variasi bentuk mempersulit robot untuk mengidentifikasi, menemukan, dan mengambil objek secara akurat tanpa intervensi manusia. Yang kedua, kebutuhan alat ujung lengan end-of-arm tooling yang fleksibel. Gripper atau alat penanganan robot biasanya dirancang khusus untuk membentuk objek tertentu. Variasi bentuk menuntut gripper yang dapat menyesuaikan diri atau sistem pengganti alat yang cepat, yang menambah kompleksitas dan biaya. Selanjutnya, pemrograman yang rutin. Setiap variasi bentuk berpotensi membutuhkan penyesuaian pemrograman yang memakan waktu dan sumber daya. Hal ini mengurangi fleksibilitas atau salah satu tantangan utama robotika dan efisiensi lini produksi. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan. Dalam skenario di mana objek dengan bentuk yang bervariasi disajikan secara acak, misal dalam kotak besar atau bin picking, robot membutuhkan sistem sensorik yang lebih canggih untuk memperoleh lingkungan yang tidak terstruktur tersebut. Yang ketiga, tantangan dalam menangani standar food grade. Resiko kontaminasi. Robot dapat menyebabkan kontaminasi jika tidak dirawat atau disanitasi dengan benar. Limbah, pelumas, atau debu dari mesin dapat mencemari produk makanan secara langsung. Kepatuhan regulasi. Robot industri makanan diatur secara ketat, dan penggunaan robot harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ketat. Pemantauan dan audit yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan ini.
Desain yang higienis. Bagian robot yang bersentuhan langsung dengan makanan harus dirancang agar mudah dibersihkan dan disanitasi. Desain hidung atau gripper yang higienis sangat penting untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Ketergantungan pada teknologi. Robot sangat bergantung pada teknologi dan pemeliharaan yang tepat. Kegagalan dalam kalibrasi atau pemeliharaan dapat menyebabkan masalah kualitas produk. Itu tadi presentasi tentang robot pada industri elektronik dan food processing. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.